Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teknologi digital subscriber line atau DSL. DSL merupakan teknologi yang menyediakan penghantar data digital melalui kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kilobit per second sampai 24.000 kilobit per second. DSL juga merupakan kumpulan teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa. Nah, konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, atau menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Untuk ADSL menggunakan passive splitter atau pemisah pasif. Jalur-jalur POTS dan modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon. Pengalokasian spektrum. Pengalokasian spektrum komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Misalnya sampai 1.1 MHz tersedia bagi teknologi ADSL. ISDN dan ADSL harus dikombinasikan dengan cara sinyal-sinyal ISDN yang keluar seutuhnya ditransmisikan secara terpisah. Dekatnya daerah spektrum sinyal ISDN dan ADSL mengakibatkan terjadinya gangguan. ADSL mentransmisikan sinyal pada frekuensi 170 sampai 250 kHz. Mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Teknologi DSL ini membuat kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara seperti halnya yang digunakan telepon masa kini atau disebut sebagai Plain Old Telephone System atau POTS. Tipe-tipe DSL: 1. Asymmetric DSL atau ADSL, 2. Symmetric DSL atau SDSL, 3. Symmetric High Speed Digital Subscriber Line (HDSL), 4. Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL, 5. Very High Data Rate DSL (VDSL), 6. High Data Rate DSL atau HDSL. Untuk kelebihan DSL: 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara melalui kabel telepon, 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online, 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan, 4. Keamanan data terjaga baik, 5. DSL dapat memenuhi kebutuhan transmisi data dengan kecepatan tinggi serta ragam layanan. Untuk kekurangannya dari DSL, ada beberapa kekurangan dari DSL yaitu berkaitan dengan panjang kabel telepon tembaga ke pelanggan, adanya load coils dan bridge taps serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Pengadaan dan pemeliharaan layanan DSL tidak selalu mudah. Masalah yang ditimbulkan antara lain keterbatasan jarak jangkauan serta pelayanan dan dukungan teknis yang berkurang baik untuk pelanggan. Permasalahan pada penggunaan DSL. 1. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu, misalnya Windows dan macOS tapi tidak mendukung Linux. 2. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. 3. Interupsi layanan sering terjadi. 4. Selalu terhubung dengan LAN sehingga dapat menimbulkan masalah keamanan.